pagi, saudara, Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu kembali di ibadah online di Rawajaya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Boleh ada Tuhan di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah online. Mari Tuhan, biarlah Kau pimpin ibadah kami, sehingga setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Kau. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai.
keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami. Kalau kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapa, kami boleh duduk diam, kami boleh Tuhan menerima sebagian dari firman-Mu itu dengan sukacita. Biarlah ya Bapa, Engkau mau pimpin hamba-Mu, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya hanya akan membaca di ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, setidaknya di situ ada 3 hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti terjadi. Yang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini ada 2 cara. Yang pertama adalah secara pribadi, lewat kematian seseorang. Ibrani pasal 9 ayat 27 berkata, manusia ditetapkan mati 1 kali, setelah itu dihakimi. Artinya setiap kita manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan mengalami kematian. Kita semua pasti akan mengalami. Nah, itu artinya kedatangan Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah cara yang kedua, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bisa dilihat oleh semua orang. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, Markus 13 ayat 26 dan Wahyu 1 ayat 7. Kita akan baca di dalam Wahyu 1 saja. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bisa dilihat oleh semua orang. Sama seperti ketika Yesus naik ke surga. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, bagaimana ketika Yesus naik ke surga, orang-orang melihat, dan Alkitab berkata, seperti kamu melihat dia naik ke surga, kelak kedatangannya yang kedua sama seperti ini. Artinya bisa dilihat oleh semua orang. Nah, yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari pembacaan Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, kapan Yesus datang kembali? Kedatangan yang kedua.
Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Matius pasal 24 ayat 36, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau sering mendengar bahwa Yesus akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu sudah pasti ajaran sesat. Karena apa? Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hanya Bapa. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, Alkitab mengajarkan kita bisa melihat tanda-tanda zaman. Keadaan yang hari-hari ini kita lihat di berbagai tempat, tidak usah jauh-jauh, di bangsa kita sendiri, harusnya membuat kita sadar bahwa kita sudah berada di zaman akhir. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita terlena oleh keadaan dunia yang meninabobokan kita, sehingga ketika ada hal yang seharusnya itu membuat kita sadar bahwa Yesus segera datang, kita lalai. Tetapi harusnya mengajarkan kepada kita bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat sekali. Jadi kita bisa lihat dari tanda-tanda zaman. Bapak Ibu nanti baik bisa baca di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, Matius 24 ayat 29 sampai 33, dan banyak lainnya. Nah, yang ketiga, bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus dipercepat. Coba kita lihat di dalam Markus pasal 13, Markus pasal 13 ayat yang ke-20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi waktu kedatangan Tuhan itu dipersingkat. Karena apa? Supaya kita selamat. Dan yang keempat, bahwa Tuhan tidak pernah lalai, termasuk kedatangannya yang kedua kali. Kita akan membaca di dalam 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, saya baca demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat yang 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sampai situ saja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya dari zaman dulu, dari ketika saya kecil, saya dengar bahwa Yesus mau datang kembali yang kedua kali. Tetapi sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, termasuk kedatangannya yang kedua kali. Walaupun mungkin ada banyak kita yang menganggap, ya dari dulu, dari saya masih sekolah minggu saya dengar itu. Tetapi sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Alkitab berkata, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Ayat yang ke-15 tadi dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan
bagi kita untuk selamat. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janji-janjinya, termasuk janji kedatangan yang kedua kali. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari jangan kita sia-siakan, karena waktunya sudah sangat dekat sekali. Nah, yang ketiga yang bisa kita pelajari pagi hari ini dari pembacaan dari Matius pasal 25 tadi, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-25. Tadi sudah kita baca, karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga dan siap sedia. Berjaga-jaga di dalam doa apa? Di dalam doa. Firman Allah berkata, roh kita ini penurut, tetapi daging kita lemah. Bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan? Kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Dan yang kedua, kita harus berjaga-jaga di dalam memelihara iman kita. Ketika Yesus datang yang kedua kali, kapanpun Yesus mau datang, kalau kita sudah siap, Dia akan mendapati kita dalam keadaan yang setia, dalam keadaan yang tetap beriman kepada Tuhan. Celakalah kita ketika Yesus datang yang kedua kali, Dia mendapati kita dalam keadaan tidak siap. Itulah sebabnya sebagai jemaat yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua tetap berjaga-jaga di dalam doa. Dan yang kedua, pelihara iman. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, ketika kita tetap memelihara iman kita siap kapanpun Yesus datang, itu bukan menjadi persoalan bagi kita, sepanjang kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap. Tetapi celakalah kalau Yesus datang yang kedua kali, kita dalam keadaan tidak siap. Baik Dia datang secara pribadi dalam kematian, atau Yesus datang yang kedua kali dengan cara yang kedua, dilihat oleh orang banyak. Nah, pagi hari ini demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya memberkati kita semua. Amin. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan firman-Mu berkat Tuhan, terlebih menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu, kami menjadi perempuan-perempuan yang bijak Tuhan, sehingga kami mempersiapkan diri untuk kami menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat, urapan dan kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Amin.